Saya Yola Quesanias akan menjelaskan tentang MNC dan bagaimana bekerja di perusahaan MNC. Apa sih MNC itu? Yuk kita bahas. Perusahaan skala internasional yang biasa disebut sebagai perusahaan multinational corporation atau MNC ini merupakan aktor utama dalam bisnis internasional. Merekalah yang menjadi pemain utama dalam kegiatan ekspor, impor, transaksi internasional, dan pola operasi internasional lain, seperti usaha patungan, penanaman modal asing, dan sistem lisensi. Pengertian MNC secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara-negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa MNC harus memiliki usaha atau cabang yang operasinya berlangsung di negara lain. Apa saja karakteristik MNC? Yuk kita bahas. Yang pertama ada kegiatan income generating atau pendapatan perusahaan ini tanpa batas. Dalam arti lain telah melampaui batas negara. Yang kedua ada perusahaan multinasional memiliki manajemen global yang mana tugasnya untuk mengkoordinasi cabang-cabang yang tersebar di banyak negara. Yang ketiga, umumnya perusahaan multinational corporation ini memiliki kontrol terhadap teknologi serta modal. Yang keempat, mempunyai sistem modal ventura, lisensi, dan juga franchise dengan menggunakan sistem manajemen yang juga melampaui batas negara. Yang kelima, umumnya mempunyai subkontraktor untuk kegiatan produksi. Yang keenam, menempatkan afiliasi pada negara-negara yang telah maju. Dan yang terakhir, memiliki visi serta strategi yang berbasis global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan MNC. Tujuan MNC yang pertama adalah raw material seeker, mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Yang kedua ada market seeker, untuk memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Yang ketiga, cost minimalizer seeker, untuk mencapai efisiensi biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang keempat, risk minimalizer seeker, perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Yang kelima, profit maximization trade-off with cost minimization. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghindari biaya yang biasa melekat pada pihak ketiga sebagai perantara. Yang keenam, fund seeker. Dalam manajer finance, suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return semaksimal mungkin. Dan yang ketujuh, penguatan struktur perusahaan. Dengan melayani pasar luar negeri, perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya. Perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain. Bentuk-bentuk multinational corporation. Yang pertama ada multinational producing enterprise atau yang biasa disebut MPE. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi, MNC ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Yang kedua ada multi-trade enterprise atau MTE. Fokus dari MTE ini pada bidang perdagangan. Jadi, perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Yang ketiga, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan perusahaannya di negara lain. Yang keempat, Multinational Controlled Enterprise atau MCE. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan pada MOE dan MCE. Kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Pembahasan terakhir mengenai bagaimana kita bekerja di salah satu perusahaan MNC.
Saya ingin bergabung dengan PT Fast Food Indonesia karena ingin menjadi bagian dari perusahaan ini. Dan sebagai manajer, karena saya dapat memberikan ide-ide yang inovatif untuk perkembangan dari produk KFC ini, serta mengelola segala pemasukan dan pengeluaran keuangan. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih.